Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat saudara-saudaraku semuanya. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani di dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Siang hari ini sedikit saya akan mengulas atau bercerita tentang apa itu babad. Babad ini adalah sebuah naskah kuno atau kumpulan naskah-naskah atau cerita. Bisa termasuk kuno, bisa juga termasuk tidak. Jadi ada beberapa naskah yang dibuat anyaran, tapi menggunakan Arab Pegon. Jadi hampir-hampir sama. Itu bisa dideteksi melalui karbon dari kertas tersebut. Jadi untuk Babad Banten ini adalah sebuah hasil sastra ya, hasil sastra dari pendahulu-pendahulu kita yang berkisah tentang leluhur-leluhur kita. Mulai dari masa Sunan Gunung Jati atau sebelumnya tentang Raja-Raja Majapahit, itu di bagian awal. Kemudian di bagian kedua itu menceritakan tentang penyebaran agama Islam di Banten pada era Maulana Hasanuddin sampai abad pertengahannya. Dan yang ketiga adalah masa di mana penulis itu hidup. Jadi di Babad Banten ini ada dua orang tokoh, yaitu Sandi Maya dan Sandi Sastra. Jadi dua orang ini bercerita tentang satu sama lain. Yang satu bertanya tentang sejarah, yang satu menjelaskan tentang sejarah. Jadi awal kisahnya bahwa Sandi Sastra ini ingin mengabdikan diri kepada Kesultanan atau Kerajaan Banten. Kemudian sang kakak itu sebagai orang yang telah bekerja di Kesultanan, maka beliau menceritakan tentang sejarah Banten mulai dari era Sunan Gunung Jati sampai Maulana Hasanuddin. Kemudian Sandi Sastra mencatat tentang kisah atau cerita yang diceritakan oleh kakak beliau yaitu Sandi Maya. Jadi Babad Banten ini disebut juga dengan Babad Banten Rante-Rante. Kenapa disebut Babad Banten Rante-Rante? Karena ada beberapa kisah atau bagian, bisa juga disebut pupuh yang hilang atau yang tidak berkesambungan, atau disebut juga terputus, seperti rantai, mata rantai yang terputus, ada mata rantai yang terputus, makanya disebut Babad Banten Rante-Rante. Jadi jumlah pupuh itu semuanya ada 66 pupuh. Jadi berbentuk tembang macapat. Jadi tembang ini disebut tembang macapat ya disebutnya. Jadi ada beberapa jenis pupuh di dalam Babad Banten, seperti Magatru, Kinanti, Pangkur, dan Girisa. Jadi selain dari itu juga ada nama lain untuk Magatru, yaitu Duduk Wuluh, seperti itu. Sedangkan untuk Girisa disebut Lambang Sari atau Lambang. Ada juga untuk Kinanti disebut Mesang Tawang atau Mesang Langit. Sedangkan untuk Pangkur itu adalah Carang Wreksa. Seperti itu. Untuk pupuh yang hilang, ya, sekarang kita bagi dulu dari semua naskah itu menjadi 3 bagian.
bagian pertama, kedua, dan ketiga. Seperti yang saya sebutkan di atas, bagian pertama itu bercerita tentang kerajaan Majapahit sampai masanya Sunan Gunung Jati. Kemudian bagian kedua itu masanya Sultan Maulana Hasanuddin, sampai bagian ketiga yaitu masanya si penulis, seperti itu. Nah, di bagian pertama terdiri dari 16 pupuh. Dari 16 pupuh itu pupuh ke-8 itu bercerita tentang salah satu pangeran bernama Bondan Kejawen, Bondan Kejawen. Nah, di pupuh ini kisahnya terputus atau tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan, yaitu di pupuh ke-8. Kemudian diloncat ke pupuh 8A, 8B, tidak langsung ke pupuh 9. Karena memang cerita itu tidak berkelanjutan seperti yang Sandi Maya ceritakan. Jadi Sandi Maya itu bercerita tidak berurutan. Jadi para peneliti inilah yang mencocokkan kisah ini dengan 3 bagian tersebut dengan pupuh-pupuh yang lainnya, seperti itu. Sehingga si penulis dalam bagian terakhir, dia di bagian penutup meminta maaf atas kisahnya yang tidak berkelanjutan, atau mungkin disebutnya tanggung, ya, istilahnya tanggung untuk dilanjutkan, seperti itu. Seperti kalimat yang atau teks yang kita baca sekarang nih. Tamat kang punang tepian, sejarah ing Surasaji dinten Rebo wayah asar. Ping sanga tanggal sasi. Arwah ingkang winilis tahun B ingkang lumaku. Hijrah Nabi panutan 1100 kawindasi lan sakawan punika ingkang keteng. Nanging anada pangaksama gumanti kang maos tulis. Astra kalintang ing ala pira kadar turun sungging. Nanging tan angleresi sadalan soktuna langkung ketah tilar tuludan. Sayaktine dereng bangkit kata Gusti nada pangampura. Jadi seperti itu. Artinya penanggalan 6 Februari itu terdapat di semua naskah yang memuat naskah bagian ke-1, ke-2, dan ke-3. Jadi seperti itu. Nah, bait pertama yang dikutip di atas itu berbunyi dalam bait yang ketiga itu berkesinambungan sebenarnya. Nah, jadi babat ini ada yang disebut anyaran juga, seperti babat Banten kecil lah. Disebut babat Banten kecil, ya. Kenapa disebut babat? Karena menceritakan tentang sejarah Banten secara singkat. Akan tetapi itu memiliki nama tersendiri, seperti Wawacan Syekh Haji Mansur. Itu juga menceritakan tentang sejarah Banten, yaitu tentang perebutan tahta kekuasaan oleh Sultan Haji yang palsu menurut di Wawacan Haji Mansur. Jadi Sultan Haji yang palsu ini adalah dia merebut kekuasaan dari ayahanda beliau, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi seperti itu, termasuknya babat Banten kecil atau disebut juga Wawacan Haji Mansur. Jadi masih banyak memang polemik-polemik atau permasalahan tentang babat Banten, yang beberapa teks itu hilang atau terputus. Makanya babat Banten disebut babat Banten rantai-rantai. Ya, demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.